Oke. Lah, nah kita cepat aja ya. Kita akan bahas tentang bagaimana evaluasi atau bagaimana kita mereview program kita selama menjalankan ibadah puasa ini, kemudian kita kolaborasikan dengan pengaturan pola makan dan gerak aktif mungkin, serta ada beberapa kegiatan olahraga yang kita lakukan. Apakah hasilnya atau resultnya sesuai dengan ekspektasi kita atau mungkin di bawah ekspektasi kita? Let's find out, oke? Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara tentang review dan evaluasi, paling baik itu adalah bagaimana kita punya data pribadi. Data pribadi ini berkaitan dengan pola makan kita, kemudian berkaitan dengan asupan air putih kita, berkaitan dengan olahraga atau gerak aktif, dan berkaitan dengan pola tidur. I know guys, semua umat muslim yang menjalankan ibadah puasa itu pasti pengen dapetin hasil maksimal dan memanfaatkan setiap detik waktu yang ada di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal ibadahnya. Tapi jangan lupa juga bahwa untuk menjalankan segala amalan ibadah puasa di bulan Ramadan ini itu butuh tubuh yang bugar. That's why teman-teman juga perlu memperhatikan pola tidur teman-teman, ya. Nah, ketika teman-teman mengkolaborasikan program diet teman-teman dengan pengaturan pola makan selama di bulan Ramadan, sangatlah penting untuk teman-teman melihat dan mereview sejenak 4 poin ini. Kalau 4 poin ini ada beberapa yang miss, saya sarankan untuk segera diperbaiki. Nah, bagaimana kita tahu bahwa beberapa atau 4 atau 2 atau dari 3 dari 4 faktor ini miss? Yang tahu itu adalah teman-teman dan coach teman-teman. Jadi pastikan teman-teman selalu berkomunikasi atau punya data, at least minimal teman-teman tahu setiap hari itu teman-teman apa yang teman-teman makan, berapa jumlah asupan air putihnya, terus apakah teman-teman ada olahraga atau enggak, terus bagaimana pola tidur teman-teman, sehingga ketika teman-teman memberitahukan atau mengevaluasi hasil program teman-teman dengan data 4 hal ini, maka teman-teman akan jauh lebih mudah untuk cross check apa nih yang mesti saya perbaiki, apa yang mesti saya pertahankan, dan apa yang mesti saya coba kurangi selama program Ramadan ini masih berlangsung. Kayak gitu ya. Dan teman-teman semua tidaklah perlu bingung untuk melihat hasil program orang lain. Nah, kita ini seringkali suka eh, terinspirasi bagus banget, tapi kadang juga di dalam hati kecil kita tuh kayak terintimidasi gitu. Melihat kok si A bisa turun berapa kilo, si B bisa susut banyak banget perutnya, kok si C bisa gini, si D bisa gini, kenapa saya nggak bisa? Jawabannya sebenarnya sederhana, teman-teman. Jawabannya adalah karena kita berbeda dengan orang lain. Dan tidak semua orang itu akan memiliki hasil yang sama walaupun programnya sama. Walaupun meal plan-nya sama, walaupun apa yang dimakan sama. Karena tiap orang itu punya multifaktorial. Multifaktorialnya seperti apa? Multifaktorialnya itu adalah bagaimana ketika kita mengcross-check di diri kita, terus mengcross-check ke orang lain, kita akan ketemu banyak sekali faktor yang notabene nggak mungkin sama. Misalnya, aktivitas harian. Aktivitas harian dari satu orang ke orang lain itu pasti beda. Ada yang bangun, misalnya sholat tahajud dulu, habis itu baru persiapkan untuk sahur, masak dan segala macamnya. Habis itu baru sahur, habis itu sholat subuh, habis itu baru jalan pagi. Ada orang yang baru bangun langsung sahur, dia nggak ada siapin dulu. Jadi aktivitas fisik, terus aktivitas harian, itu juga akan berpengaruh cukup signifikan teman-teman ke dalam proses metabolisme tubuh tiap orang. Itulah sebabnya ketika teman-teman terlalu fokus dengan hasil orang lain, comparison, membandingkan hasil teman-teman dengan hasil orang lain, itu teman-teman akan banyak sekali miss errornya. Kenapa? Karena setiap orang punya faktor yang beda-beda. Let's say misalnya itu dari satu faktor. Faktor yang paling sering juga dilupakan apa? Starting point. Ketika kita membandingkan orang, kok dia bisa turun 3 kilo sih, kok dia bisa turun 4 kilo, apakah kita dengan dia berat badannya sama? Belum tentu, teman-teman. Biasanya yang turun berat badan lebih cepat adalah orang-orang yang punya berat badan lebih banyak atau lebih tinggi. Bahkan orang-orang yang punya berat badan, let's say misalnya 3 digit ke atas, itu malah lebih
cepat turun berat badannya. Kenapa? Karena mereka membawa beban tubuhnya aja itu udah termasuk proses pembakaran kalori. Apalagi kalau ditambah dengan olahraga, ditambah lagi dengan defisit kalori, ditambah lagi dengan gerak aktif harian, itu kalori yang terbakar lebih banyak. Sementara kita yang tinggal 2-3 kilo lagi menuju BB ideal, otomatis akan punya challenging yang jauh lebih berat dibanding teman-teman kita yang berat badannya lebih banyak gitu. Itu dari starting point. Belum lagi bicara tentang historical dietnya. Orang yang sering gonta-ganti program diet, teman-teman, itu cenderung punya apa sih namanya? Punya track record metabolism yang mana itu jauh lebih sulit untuk menurunkan berat badan dibanding orang yang jarang gonta-ganti program diet atau belum pernah ikut program diet apapun. Kenapa? Karena ketika teman-teman gonta-ganti program diet, tubuh teman-teman itu akan merespon dan berusaha untuk menyesuaikan dengan program dietnya. Teman-teman bisa bayangin, hari ini misalnya bulan ini atau minggu ini pakai program diet A, tiba-tiba nggak berasa berhasil ikut program diet B, nggak berhasil lagi ikut program diet C, dan seterusnya dan seterusnya. Hal ini juga lah yang akan menjadi penyebab kenapa seseorang itu seringkali sulit untuk turun berat badan ketika dia hobi banget gonta-ganti program diet. Nah, itu baru 3 faktor, teman-teman, dan masih banyak faktor-faktor lain yang sekali lagi percuma kalau kita membahas hasil kita dengan hasil orang lain. Terinspirasi, it's good, tapi kalau terintimidasi dengan hasil orang lain, it's useless, nggak berguna, ya. Oke, lanjut lagi. Dan teman-teman juga perlu paham bahwa yang namanya penurunan berat badan itu biasanya seringkali nggak sesuai antara ekspektasi dengan realita. Istriku tuh selalu bilang bahwa orang naik berat badan itu cenderung tidak sadar, tapi ketika mau turun berat badan, mereka cenderung tidak sabar. Ketika mereka terjebak di kata tidak sabar, akibatnya apa? Akibatnya adalah mereka tidak bisa menerima realita yang terjadi pada saat proses penurunan berat badan. Secara literatur, secara teoritikal, secara fakta di lapangan, yang namanya proses penurunan berat badan itu pasti fluktuatif. Pasti, teman-teman. Tidak ada seseorang pun yang program berat badan setiap hari turun. Pasti ada satu hari dia naik sedikit. Kalaupun naiknya tuh paling naik 0,5 atau naik 0,7, terus besok turun lagi. Pasti akan fluktuatif, teman-teman. Weight loss beda dengan fat loss, ya. Jadi kalau kita proses pada penurunan berat badan, itu fokusnya bukan pada angka di timbangan, tapi garis tren. Teman-teman lihat yang garis lurus ke bawah itu namanya garis tren. Walaupun angkanya fluktuatif, ya, grafiknya naik turun, tapi kalau ditarik garis lurus, ternyata dia trennya turun ke bawah. Artinya teman-teman berada dalam program yang tepat. Jadi tetap turun walaupun fluktuatif, ya. Itu kita baru bicara tentang fluktuatif, belum kita bicara tentang misalnya teman-teman mau menstruasi, itu udah pasti bloated, hormon tidak stabil, perut agak buncit, dan itu pasti akan naik berat badan. Water retentionnya juga akan jauh lebih sering. Belum lagi kalau teman-teman overtraining, olahraganya terlalu sering, itu juga proses pengikatan air di dalam tubuh teman-teman jadi jauh lebih banyak, sehingga berat badan teman-teman akan naik sesaat, tapi habis itu akan turun lagi. Dan itu normal, teman-teman. Jadi nggak perlu kita memusingkan hal yang sebenarnya adalah kita masih. Nah, lanjut lagi ya, teman-teman, ya. Jadi penting sekali untuk kita memahami tentang yang namanya berat badan itu pasti naik turun. Pasti, teman-teman. Ya, teman-teman mau cek program diet manapun, ya, yang namanya berat badan itu pasti naik turun. Pasti naik turun. Oke? Nah, teman-teman juga perlu memahami bahwa sebenarnya untuk penurunan berat badan itu ada tahapannya, ya. Makanya banyak orang yang seringkali bilang atau fitness enthusiast, influencer, atau ahli gizi, atau nutrisionis, atau dokter sekalipun itu pasti bilang bahwa yang namanya penurunan berat badan di awal pasti cepat. Betul, teman-teman. Kenapa? Karena tahapan weight loss itu ada 5 secara garis besar.
tahapan 1, 2, dan 3 itu dikenal dengan istilah fast weight loss, yaitu penurunan berat badan dengan cepat. Kenapa? Karena transisi, perubahan, shifting dari pola makan yang tadinya nggak karuan, kalorinya nggak keukur, porsinya luar biasa, dan ketidaksadaran dengan berapa jumlah makanan dari pagi sampai malam, tiba-tiba berubah, diatur, kemudian porsinya diatur, kemudian jam makannya diatur, kemudian komposisi protein, karbohidrat, lemak diatur. Perubahan itu menyebabkan transisi yang mana teman-teman akan merasakan perubahan berat badan yang sangat cepat. Teman-teman bisa turun 4 kilo, 2 kilo, 3 kilo, ditambah lagi sekarang pas lagi puasa, itu jauh lebih efektif muncul perubahannya. Nah, ketika 1, 2, 3 itu selesai, nanti teman-teman akan masuk ke fase 4 dan 5. Fase 4 dan 5 itu teman-teman adalah fase di mana teman-teman mengalami yang namanya penurunan berat badan, tapi berkaitan dengan bukan hanya tentang transisi atau perubahan program, tapi berkaitan dengan genetik sama metabolisme, adaptasi metabolisme, serta behavior atau gaya hidup teman-teman. Ya, di situ nanti baru berperan tuh, mana orang-orang yang jarang berolahraga, mana orang-orang yang betul-betul fokus dengan pola makan, mana orang yang benar-benar fokus dengan pola tidur atau kualitas tidur. Di situ baru kelihatan hasilnya, ya. Nah, kita sadar bahwa akan ada fase 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi kita tidak pernah tahu kapan dan durasinya berapa lama setiap orang akan mengalami hal ini. Let's say misalnya si A. Apa tuh? Nah, jadi teman-teman, sekali lagi, kita tahu ada fase 1, 2, 3, 4, dan 5, tapi kita nggak tahu berapa lama kita akan mengalami hal itu. Nggak akan tahu, ya. Tapi setidaknya, ketika teman-teman udah program, terus teman-teman, kok tiba-tiba proses penurunan berat badannya mulai melambat ya? Nah, itu adalah fase di mana kayaknya saya akan segera masuk fase 4 dan 5 deh. Nah, pada saat fase dan 4, 5 itu muncul, teman-teman akan coba review, evaluasi, mana yang perlu di-increase, mana yang perlu diturunkan, dan segala macamnya. Nah, untuk itulah teman-teman, kita paham betul dulu bahwa kita pasti akan melewati fase 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi kita nggak tahu kapan. Oke? Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita bicara tentang tahapan weight loss, kita juga perlu bicara tentang yang namanya penurunan berat badan. Banyak orang yang bilang turun berat badan itu sulit. Kalau buat para coach, sebenarnya teman-teman, turun berat badan itu mudah. Tapi yang lebih sulit itu adalah bagaimana tahapan setelah turun berat badan. Karena teman-teman bisa lihat deh, di luar sana, orang turun berat badan itu banyak banget metodenya. Tapi nggak semua orang berani cerita kenapa dia naik berat badan lagi setelah dia berhasil turun berat badan. Nggak pernah ada. Yang ada, mereka blaming, nyalahin. Wajar nih aku naik berat badan gara-gara ini, gara-gara aku udah berhenti ini, gara-gara aku begini. Nggak pernah mereka menyalahkan diri sendiri atau melihat ke diri sendiri mereka. Makanya para coach selalu bilang, guys, turun berat badan itu sebenarnya mudah. Simple banget, ya. Cuma yang perlu kita garis bawahi sekarang ini adalah what's next? Apa nih setelah kita turun berat badan? Kita mau ngapain? Apakah kita akan menaikkan berat badan kita lagi? Apakah kita akan mengupgrade goals kita? Atau kita akan mencoba meningkatkan level kebugaran? Atau apa? Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari salah satu penelitian, di situ dikatakan bahwa dari banyak orang yang ikutan program diet, teman-teman, 75-89%-nya itu pasti mengalami diet yoyo. Yaitu ketika mereka turun berat badan, habis itu mereka stop dietnya, mereka naik berat badan lagi. Selanjutnya apa? Mereka akan diet lagi, mereka akan turun berat badan lagi, mereka stop, mereka naik berat badan lagi. Begitu aja terus-menerus, ya. Dan ini seringkali terjadi pada orang-orang yang terlalu fokus pada timbangan, dan ketika timbangan turun, maka dietnya dia berhenti. Dietnya berhenti, pola makannya berhenti, olahraganya berhenti, karena dia pikir semua yang dia lakukan ini semata-mata hanya untuk menurunkan angka di timbangan. Setelah angka timbangan turun, ya udah, berarti tinggal balik lagi ke kebiasaan lama. Nah, kuncinya di sini teman-teman, kebiasaan, ya.
Untuk itulah teman-teman, ketika kita bicara, oke coach, saya memutuskan setelah saya turun berat badan, saya pengen maintain atau dalam tanda kutip, quote and quote, itu mengunci berat badan saya, supaya nggak naik sampai yang kayak gimana-gimana betul gitu. Sampai obesitas lagi, sampai puluhan kilo. Saya pengen hold, jaga berat badan saya, supaya saya tetap bisa peningkatan level kebugaran dan level kesehatan. So, what's next? What's plan? Gimana rencananya? Gimana caranya? Jawabannya teman-teman, sebenarnya orang seringkali berpikir bahwa kalau untuk sustainable fat loss atau untuk supaya program dietnya bisa berkelanjutan, mereka pikir cuma kalori defisit gitu. Sehingga banyak orang seringkali kan bertanya, coach kebutuhan kalori saya berapa? Coach kalau misalnya tambah ini berapa kalori nambah? Coach kalau misalnya 800 kalori gimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Betul teman-teman, ya. Pondasi dasar dari penurunan berat badan adalah defisit kalori. Tapi teman-teman jangan lupa, itu baru pondasi. Itu ibarat kata teman-teman mau bangun rumah, teman-teman hanya fokus pada pondasi aja. Teman-teman nggak mikirin nanti rumahnya gimana, berapa kamar tidurnya, terus teman-teman nggak mikir nanti pakai porselen atau enggak, atau pakai kayu aja. Artinya teman-teman, ketika kita bicara tentang sustainable fat loss, program diet berkelanjutan, kita nggak hanya fokus pada kalori, kita juga fokus pada nutrisi, kita fokus pada olahraga, kita fokus pada pengaturan pola makan, kita fokus pada faktor eksternal, lingkungan, environment, gimana kita manage pola makan kita kalau misalnya lingkungan kita pola makannya masih amburadul, gimana kita bisa punya strategi dan tips mengatasi kalau misalnya tiba-tiba kita diajak makan, meeting di luar, atau misalnya kita diajak acara keluarga, ada undangan, itu gimana? Nah, semua itu teman-teman sebenarnya adalah cara yang realitanya, faktanya perlu kita prepare, perlu kita persiapkan supaya kita mendapatkan sustainable fat loss. Jadi bukan hanya tentang defisit kalori, defisit kalori, defisit. Enggak, ada banyak faktor, teman. Ya, atas dasar itulah sebenarnya garis atau benang merahnya itu adalah behavior dan habit, teman-teman. Karena kalau teman-teman perhatikan, coba deh, kita itu kan kadang seringkali mendengar omongan orang gitu. Jangan pakai produk ini atau jangan konsumsi produk ini. Saya setelah berhenti, saya naik berat badan lagi. Sering kan kita dengar gitu. Dan kita biasanya nggak bertanya balik. Kita terbiasa untuk menerima, habis itu langsung conclusion. Ngambil kesimpulan. Coba kita tanya balik. Memangnya ketika kamu berhenti konsumsi, apa yang kamu lakukan? Kamu makan apa? Kamu olahraga lagi nggak? Kamu minum air putihnya gimana? Kita nggak pernah nanya seperti itu. Faktanya teman-teman, 10 dari 10 orang yang berhenti, kenapa bisa naik berat badan lagi? Karena mereka balik lagi ke kebiasaan lama. Seperti yang saya bilang tadi, di dalam mindset mereka bahwa olahraga ini hanya dilakukan untuk membantu saya turun berat badan. Setelah saya turun berat badan, apa? Ya udah olahraganya stop. Ngapain saya olahraga? Saya kan udah turun berat badan. Makanya teman-teman jangan heran, banyak sekali tuh yang sering tanya ke coach kan, coach, diet boleh nggak sih nggak olahraga? Boleh nggak sih coach, bisa nggak turun berat badan tanpa olahraga? Karena di benak banyak orang adalah olahraga itu hanya untuk turun berat badan teman-teman. Padahal olahraga more than that, beyond. Olahraga itu bukan hanya untuk turun berat badan. Semua orang di dunia ini itu butuh olahraga. Naik berat badan butuh olahraga, jaga berat badan butuh olahraga, atlet butuh olahraga, lansia butuh olahraga, anak-anak butuh olahraga, semua orang butuh olahraga. Jadi bukan hanya orang yang pengen turun berat badan aja. Makanya saya selalu bilang, kalau kalian mau turun berat badan tanpa olahraga, bisa, tapi rugi. Jadi kayak diet tanpa olahraga tuh teman-teman, kalau saya ilustrasikan, seperti punya pacar tapi LDR. Gimana tuh? Punya pacar? Punya, tapi LDR. Sama, diet, turun berat badan, turun, gak olahraga, bisa. Tapi ya itu, ada sesuatu yang kurang gitu, ya. Punya pacar tapi LDR, diet tapi nggak olahraga. Ya sama-sama ini sih, cuma ya itu tadi. Makanya fokus utama, kalau teman-teman pengen dapetin hasil maksimal dalam program diet teman-teman, bagaimana teman-teman bisa align sustainable fat loss dan bisa mempertahankan berat badan ideal teman-teman, itu adalah fokus pada habit dan behavior. That's it. Kalau teman-teman bisa
unlock dari yang namanya perilaku dan kebiasaan ini, sangat sederhana dan sangat simple. Bahkan semudah teman-teman membalikkan telapak tangan untuk balik lagi on track ke dalam program diet teman-teman. Makanya di kelas basic itu tuh teman-teman mungkin agak sulit gitu. Kenapa? Karena memang belum punya habit dan behaviornya. Tapi nanti ketika teman-teman udah terbiasa, itu udah kayak automatic pilot gitu. Udah tahu nih mau kemana, abis ini mesti ngapain, air putihnya gimana, kalau aku misalnya nggak sempat olahraga, aku mesti gimana, itu udah tahu semua teman-teman. Ya, yang penting apa? Habit dan behavior. Nah, caranya gimana? Jadi kalau kita bicara tentang faktor perubahan habit dan behavior atau perilaku, itu tergantung dua faktor, teman-teman. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu ya kayak motivasi, alasan kenapa kita harus turun berat badan, kenapa kita harus sehat, kenapa harus kita bugar, goals kita, target kita, itu internal. Disiplin, komitmen, segala macam itu internal. Tapi ada juga faktor eksternal, teman-teman. Faktor eksternal tuh misalnya pendampingan oleh coach atau mungkin behavior environment, lingkungan kita, ada grup support. Jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya di kelas basic ini teman-teman udah dapetin upaya untuk membuat teman-teman berubah perilakunya. Ada faktor internal, ketika teman-teman program pasti ditanya, kalian targetnya berapa kilo? Sebelumnya udah coba cara apa aja? Apa alasan kalian mau turun berat badan? Itu kan upaya kita nih, para coach, untuk ngasih tahu ke teman-teman, menggali lebih dalam why teman-teman tuh apa. Ada faktor eksternalnya, teman-teman dikasih edukasi, dikasih pendampingan oleh coach, masuk ke grup, yang mana notabene harapannya adalah kombinasi kedua faktor ini itu bisa membantu untuk mengubah habit dan behavior teman-teman terkait pola makan dan gerak aktif harian. Ya, atas dasar itulah teman-teman, kalau kita perhatikan sebenarnya dari day 1 sampai day 10 nanti di kelas basic, itu sebenarnya adalah upaya para coach untuk forming a new habit. Bagaimana membentuk dan membiasakan kebiasaan baru ke teman-teman. Kebiasaan minum air putih, kebiasaan ngatur pola makan, kebiasaan sadar dengan apa yang dimakan. Kita kan seringkali nggak sadar tuh dengan apa yang kita makan. Dari pagi sampai malam kita kadang mikir, padahal aku udah makan sedikit loh. Emang makannya apa aja? Kurang tahu. Kayaknya sedikit deh. Nah, susah tuh. Jadi ketika teman-teman terbiasa aware, sadar dengan apa yang teman-teman makan dari pagi sampai malam, itu akan jauh lebih mudah untuk teman-teman punya habit dan behavior yang outputnya untuk sustainable fat loss atau program diet berkelanjutan. Nah, setelah 10 hari itu teman-teman, biasanya udah mulai terbentuk momentum. Dan untuk menjaga momentum ini terus berlangsung, butuh yang namanya pembiasaan, butuh yang namanya suatu dorongan atau gaya yang notabene kita nggak pengen momentum yang sudah mulai kebentuk stop, ya. Makanya di kelas basic ini teman-teman ada yang namanya kelas advance. Kelas advance ini adalah kelas lanjutan, kelas yang sangat beda jauh dengan kelas basic. Namanya aja udah beda. Basic itu dasar. Jadi kulit-kulitnya doang, guys. Sementara advance itu lebih deep, lebih dalam, lebih kompleks. Kita akan belajar banyak hal, kita akan belajar untuk membiasakan yang sudah kita mulai pada saat kelas basic. Jadi beda purpose nih. Kalau kelas basic mengenalkan kebiasaan baru, kelas advance mempertahankan kebiasaan barunya. Harapannya 30 hari itu teman-teman bisa maintain dan teman-teman bisa punya bukan hanya flexibility tapi juga penyesuaian dan juga bagaimana teman-teman punya healthy relationship atau hubungan dan mindset yang baik terhadap makanan, terhadap olahraga, terhadap yang berkaitan dengan diet. Sekarang ini kan banyak orang yang mindsetnya tuh terhadap makanan tuh, pokoknya kalau diet tuh harus yang begini-begini, kalau kalau nggak diet tuh ya gini-gini, pokoknya kalau diet tuh nggak menikmati makanan dan segala macamnya. Nah, kita nggak pengen teman-teman punya mindset seperti itu. Justru kita pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa sebenarnya diet itu ya sama aja. Bedanya cuma di pengaturan pola makannya aja. Nah, ya. Dan setelah teman-teman basic, itu teman-teman diharapkan untuk melanjutkan momentum yang terbentuk di kelas advance. Oke? Nah,
Kelas advance itu apa sih, Coach? Jadi kelas advance ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang berada di kelas basic lah yang bisa melanjutkan di kelas advance. Artinya, kalau ada saudaramu, keluargamu, tante, om, orang tua, abang, kakak, adik, suami, atau siapapun, tiba-tiba pengen ikutan di kelas advance, wait a minute, dia nggak bisa ikutan, teman-teman. Nggak bisa. Ya, kenapa? Karena di advance itu sudah fokus untuk maintain dan mempertahankan kebiasaan baru yang terbentuk di basic. Itulah sebabnya teman-teman beruntung banget nih. Teman-teman tinggal melangkahkan kaki aja untuk masuk di kelas advance ini yang mana itu dilakukan selama 20 hari dengan potensi turun 2 sampai 8 kilo, guys. Ya, 20 hari potensi turun 2 sampai 8 kilo. Oke? Nah, fokus utama kelas advance beda jauh dengan fokus utama kelas basic. Kelas advance itu yang pertama, dia mempertahankan kebiasaan baru. Ya, yang tadinya udah biasa minum air putih 2,5 liter, nah di advance dipertahanin, kemudian kita pelan-pelan ningkatin. Terus yang kedua, fokus utama kelas advance adalah memaksimalkan program yang sudah turun berat badan di basic, dilanjutkan di advance, harapannya bisa jauh lebih banyak dan jauh lebih mendekati target BB ideal teman-teman semua. Nah, itu fokus utama kelas advance. Beda sama fokus utama kelas basic. Dan cara ikut kelas advance, teman-teman, itu beda dengan cara ikut kelas basic. Kalau ikut kelas basic kan teman-teman bayar iuran kelas. Nah, kalau di kelas advance itu ada namanya paket rejoin advance dengan nominalnya 1.395.000. Nanti teman-teman akan dapat 2 kaleng shake, kemudian 1 botol minum 1 liter, 1 shaker, dan dokumen atau hal-hal informasi yang berkaitan dengan produk Herbalife. Oke, 1.395.000. Is it worth it? Apakah layak saya mengeluarkan uang 1.395.000 untuk lanjut di kelas advance? Mari saya jelasin. Ya, teman-teman semua, kenapa kita harus join kelas advance? Number one adalah kesehatannya optimal. Ini klise banget, tapi trust me guys, ketika orang sakit, dia cuma minta satu, sembuh. Sementara orang sehat, dia banyak maunya. Dan ini menjadi alarm buat kita semua yang notabene sampai detik ini masih dianugerahi kesehatan. Kenapa? Karena kita jangan sampai menunggu obesitas atau berat badan berlebih di diri kita itu meledak bomnya. Dan ketika bom waktunya meledak, itu tidak akan ada satu hal pun yang akan menghalangi kita untuk minta kesembuhan. Tidak akan ada satu hal pun, teman-teman. Nggak ada. Uang nggak ada, dicari. Ya, misalnya rumah sakit ini nggak bisa, ke rumah sakit lain. Dokternya nggak ada, ke luar negeri cari dokter. Pokoknya apa? Supaya sembuh. Makanya saya selalu bilang, orang sakit maunya cuma satu, sembuh. Dan kenapa teman-teman harus lanjut di kelas advance? Karena itu tadi, kesehatan optimal. Kita nggak bisa pungkiri, teman-teman, dengan kondisi berat badan berlebih ini, kita tinggal menunggu waktu aja, bom waktunya meledak. Nggak akan ada satu orang pun yang tahu kapan bom waktu itu meledak. That's why, daripada kita menunggu bom waktunya meledak, kenapa nggak kita putuskan untuk jinakkan bomnya? Dengan cara apa? Dengan cara mulai membangun habit dan behavior supaya badan kita jadi lebih sehat, lebih bugar. Karena apa? Karena kesehatan berawal dari berat badan ideal. Sesimpel itu, teman-teman. Teman-teman bisa lihat dampak obesitas. Ini bukan kata saya. Bahkan semua dokter pun sepakat bahwa obesitas itu tidak baik. Obesitas itu adalah bahkan ada yang bilang obesitas itu adalah ibu dari segala penyakit, ya kan? Diabetes, terus stroke, terus kanker, asma, jantung segala macamnya, gagal ginjal segala macam itu rata-rata disebabkan karena obesitas. Jadi pertanyaan saya cuma satu, what are you waiting for gitu? Apalagi yang ditunggu? Udah 90 kilo, udah 80 kilo, oke, teman-teman kelas basicnya alhamdulillah bisa turun 4 kilo, 5 kilo. Tapi masa sih teman-teman membiarkan teman-teman balik lagi ke kebiasaan lama terus menunggu lagi bom waktunya meledak? Guys, I know. Saya tahu betul skala prioritas hidup orang tuh beda-beda. Betul
betul banget skala prioritas semua orang. Ada orang skala prioritas hidupnya mungkin keluarga, ada kesehatan, ada anak, ada barang, ada rumah, ada kendaraan. Beda-beda tiap orang. Tapi please, coba dicek. Apakah dengan tidak memprioritaskan kesehatan, ketika teman-teman dapat semua prioritas teman-teman, tapi teman-teman sakit, apa gunanya? Ya memang agak klise, tapi faktanya seperti itu teman-teman. Ya, kalau nggak percaya, coba deh tak cek-cek aja lah teman-teman kita yang sakit dan segala macamnya. Kita nggak perlu sakit untuk mengambil hikmah dari betapa pentingnya kesehatan gitu. Ya. Terus yang kedua, teman-teman punya hak diskon 25% seumur hidup. Ini buat teman-teman yang kemarin bertanya, Coach, ada nggak sih potongan harga 25% apa potongan harga atau program yang jauh lebih murah? This is the answer, guys. Ini jawabannya. Jadi teman-teman punya hak diskon 25% seumur hidup ketika teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance teman-teman. Jadi ketika teman-teman beli paket rejoin, teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance teman-teman yang dibantu oleh coach teman-teman, teman-teman langsung punya hak diskon 25% seumur hidup. Bahkan teman-teman punya kesempatan untuk meningkatkan hak diskon teman-teman supaya konsumsinya jauh lebih hemat dan jauh lebih murah. Penjelasan detailnya nanti akan ada di Zoom Advance. Tapi intinya teman-teman, bagian terbaiknya adalah teman-teman bukan hanya dapat murah, tapi dapat terus berkelanjutan di coaching oleh coach teman-teman semua. Nah, ya. Dan ini ilustrasi sederhananya. Satu kali cek teman-teman, kalau teman-teman tidak mengaktifasi kartu peserta advance, teman-teman perlu keluar nominal 581.000. Tapi ketika teman-teman mengaktifasi kartu peserta advance, teman-teman punya hak diskon 20%, yang mana teman-teman cukup bayar 446 ribuan, dan teman-teman persajiannya itu cukup bayar 20 ribuan aja, satu sajian. Ya, oke? Dan ini bonusnya turun berat badan, konsumsi jauh lebih hemat, terus dapat di coaching oleh coach teman-teman semua. Oke? And then selanjutnya apa lagi? Menu makan terbaru. Buat teman-teman yang udah mulai amazed dengan menu kelas basic, hahaha, kalian belum lihat menu kelas advance. Menu kelas advance itu lebih wadidaw guys, ya, lebih menyala, ya, lebih nggak masuk akal. Kenapa? Karena kelas advance ini memang di breakdown, dibuat menunya itu jauh lebih enak, jauh lebih variasi, dan jauh lebih seru dibanding kelas basic, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa kelas basic menunya aja udah wow, di kelas advance menunya lebih wadidaw. Jadi teman-teman bisa bayangin, ketika teman-teman kolaborasikan antara menu basic dan menu advance, artinya teman-teman punya koleksi variasi menu diet yang teman-teman bisa putar ketika teman-teman nanti bosan. Kayaknya aku pengen cobain menu yang ini deh. Hari ini aku pengen cobain menu ini. Jadi teman-teman bukan hanya dapat knowledge, dapat experience, tapi juga teman-teman dapat koleksi resep yang teman-teman bisa aplikasikan. Ya kan? Itu menu makan terbarunya. Wow. Ada bakso, ada rendang, ada sambal kentang, hati, ya Allah. Ada sate ayam. Ini luar biasa ya. Oke. Nah, di advance juga teman-teman ada satu program. Programnya namanya Cleansing Turbo. Kenapa Cleansing Turbo? Karena kita mau lebaran. Oh, lebaran kita siap-siap dijajah santan, siap-siap dijajah kaldu, siap-siap dijajah mentega, caping, butter, cream cheese, dan tepung-tepungan. Oh my goodness ya. That's why kita butuh yang namanya cleansing turbo. Cleansing turbo ini hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang terdaftar di kelas advance. Programnya seperti apa nanti akan dijelasin di advance, tapi intinya saking spesialnya cleansing turbo ini teman-teman, programnya cuma 3 hari, tapi manfaatnya luar biasa. Karena teman-teman punya potensi turun 1-4 kilo dalam 3 hari itu, bahkan susutnya 1-8 cm hanya dalam waktu 3 hari. Syarat dan ketentuan berlaku nanti akan dijelasin detailnya di kelas advance. So, tunggu apa lagi? Tapi belum berhenti sampai di situ, teman-teman. Belum berhenti sampai di situ, guys, ya. Ketika teman-teman masuk di kelas advance, teman-teman coba deh bandingkan aja, ya. Ini salah satu webinar Zoom, guys, Zoom webinar yang sempat para coach ikuti. Investasinya 1 juta rupiah. Bagus memang, tapi isinya cuma teori aja. Teori tentang potensi dan keberhasilan kebugaran, membagikan citra tubuh positif, memahami kondisi spesial,
Dan itu hanya dilakukan dalam 1 hari. Jam 9 sampai jam 5. Investasinya 1 juta rupiah. Ya. Coba kalau teman-teman bandingin dengan fasilitas kelas advance yang teman-teman akan dapatkan. Luar biasa. Mungkin harganya tuh sebenarnya nggak sejuta, guys. Lebih dari itu. Ya. Belum lagi ini, teman-teman. Ya. Ini bakal insya Allah diikutin juga oleh para coach. Ini salah satunya nanti ada di Kota Pontianak. 2 hari workshop, guys. 2 hari workshop. Biayanya itu sekarang masuk 1.950.000. Ngapain aja? Itu cuma bahas tentang teori prinsip dasar gizi, cara pengukuran status gizi, membuat program makan sederhana, dan memahami cara membangun kebiasaan diet tanpa tersiksa. Tapi investasinya itu 1.950.000 sekarang. Dan kabar gembiranya adalah setelah workshop ini selesai, nggak ada follow up. Mau tanya siapa kalau nggak paham? Tapi kalau di kelas advance, teman-teman nggak paham, teman-teman bisa tanya ke coach teman-teman. Bisa tanya ke grup, bisa tanya ke coach lain. Saya nggak bilang 2 acara ini jelek, enggak, acara ini bagus banget. Tapi coba teman-teman bandingkan dengan nominal yang teman-teman harus keluarkan. Apple to apple. Antara fasilitas yang didapat, kemudian antara biaya yang dikeluarin, itu bagaimana? Is it worth it? Teman-teman yang memutuskan. Ya. Dan bayangkan guys, bayangkan perubahan teman-teman. Bayangkan perubahan teman-teman hanya dengan satu keputusan sederhana aja. Teman-teman ambil keputusan, oke, I want to do it. Aku mau lanjutkan programku. Dan bayangkan setelah 30 hari itu teman-teman nggak akan nyesel. Trust me, nggak akan nyesal. Kenapa? Karena kesehatan udah pasti meningkat. Guys, kita bicara tentang penurunan berat badan. Kita bicara tentang bagaimana mengupgrade mindset healthy relationship kita. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan makanan dan minuman. Itu worth it banget gitu ya. Jadi bukan hanya tentang mindset, fisik kita juga berubah, kebiasaan kita juga berubah, malah jadi lebih baik, jadi lebih suka olahraga, jadi lebih suka ngelihat cermin nganggur, ya kan? Dikit-dikit selfie. Mungkin lebaran tahun lalu kita selfie di belakang. Foto keluarga, aku di belakang aja deh. Ya, jangan foto dari kiri. Kalau bisa foto keluarganya aku di kanan ya. Nah, tapi coba bayangin sekarang, tahun ini. Luar biasa. Kita yang terdepan, kita yang bersemangat, kita yang tidak mudah capek, tidak mudah sakit. Orang habis lebaran, asam urat, habis lebaran, tekanan darah naik, hipertensi, pusing, emah. Kita enggak. Kenapa? Karena kita investasi pada kesehatan. Hanya dengan satu keputusan sederhana, oke, coach, saya mau lanjutkan program di kelas advance. Bayangin teman-teman, ini, coba, kalau andai saja ya tidak memutuskan untuk melanjutkan, apakah perubahannya akan seperti ini? Belum tentu teman-teman. Ya, dan teman-teman bisa lihat ini luar biasa guys ya. Momentum after lebaran. Ketika banyak orang after lebaran, gimana nih berat badan naik, gimana? Kita enggak, kita after lebaran justru jauh lebih glowing, jauh lebih bugar, jauh lebih slim, tampil berjaya di hari raya. Oh my God, ya. Hasil berbeda-beda tiap individu. So, apalagi yang teman-teman tunggu, usia tidak menjadi alasan. Ya, udah banyak dibuktikan sama peserta-peserta sebelumnya, usia 40 tahun, 50 tahun, itu semua bisa turun berat badan. Hanya perlu satu keputusan sederhana aja. Lanjut atau tidak. That's it. Ya. Dan guys, secara teori dan literatur ilmiah itu udah terbukti. Semua orang di dunia ini ketika Idul Fitri, ketika mereka tidak aware dengan apa yang mereka makan, ketika mereka tidak punya pondasi kebiasaan, behavior, healthy, active lifestyle, trust me guys, positif, absolutely, naik berat badan. Naik berat badan. Teman-teman bisa lihat, Ramadan, Syawal tuh naik, lonjakan drastis teman-teman, yang warna biru tuh. Ya. Padahal kan harusnya Ramadan itu secara logika sederhana aja makan cuma 2 kali nih, sahur sama berbuka, tapi kok bisa naik berat badan? Nah,
Kenapa? Itu tadi, nggak aware, nggak punya pondasi terkait healthy active lifestyle. Ya. Dan ini teman-teman, ya di artikel juga udah ceritain. Fix, teman-teman. Ya, fix, no debat. Ya, naik berat badan saat lebaran itu adalah suatu kepastian. Ya. Penyebab utama adalah kenapa? Pola makan drastis berubah. Setelah lebaran, banyak orang cenderung makan secara berlebihan dengan menu makan dan minuman tinggi kalori seperti minuman manis, kue kering, sampai makanan bersantan khas lebaran. Nah, ya. Dan ini teman-teman coba lihat 5 cara penerapan pola hidup sehat setelah lebaran dari Halodoc. Memperbaiki pola makan. Lah elah, ini mah ada di kelas advance. Memperbaiki hidrasi tubuh. Ya ampun, ini mah ada di kelas advance. Memperbaiki pola tidur. Ini juga diajarkan di kelas advance. Rutin berolahraga. Ini juga fasilitas kelas advance. Yang kelima, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Lah, itu kan juga upaya kita yang ada di kelas advance. So, kita nggak berseberangan dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, teman-teman. Justru kita align. Kita mendukung supaya kita jauh lebih bugar, jauh lebih sehat dengan melanjutkan program di kelas advance. So, guys, come on. Lebaran sebentar lagi. Apa kabar berat badan? Oh, ya. Pengen dong. Coba nanti kita buat challenge ya. Kita buat challenge teman-teman ya. Habis kelas basic ini coba kita buat challenge. Bandingkan foto lebaran tahun lalu dengan foto lebaran tahun sekarang. Coba. Ya. Atau buat challenge. Cobain baju lebaran tahun lalu. Coba difoto, terus kirim ke coachnya. Ya. Kita bisa buat komparasi. Pasti ada perubahan. Pasti teman-teman. Absolutely. Ya, karena apa? Karena kita nggak bisa mengharapkan sesuatu berbeda dengan melakukan hal yang sama. Tapi kali ini, tahun ini, kita memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Otomatis hasilnya juga pasti berbeda. Nggak percaya? Cobain deh. Ya, coba foto sekarang sama foto lebaran tahun lalu. Jangan-jangan foto lebaran tahun lalu teman-teman nggak kelihatan. Kenapa? Karena teman-teman sembunyi di belakang. Foto sembunyi di belakang. Iya, aku di belakang aja ya, kalian aja di depan-depan gitu. Oke, nah, lebaran sebentar lagi teman-teman. Come on. Ya. Dan kenapa teman-teman tidak mencoba program lanjutan kelas advance? Kami mengundang teman-teman untuk merasakan pada diri teman-teman apa yang akan teman-teman dapatkan dari satu keputusan sederhana untuk teman-teman memulai melanjutkan program teman-teman. That's not for me, that's not for your coach, itu 100% untuk teman-teman sendiri. Kalau teman-teman sehat, teman-teman juga yang happy, keluarga teman-teman happy, anak happy, keponakan happy, orang tua happy, semua happy kalau kita sehat, teman-teman. Kalau kita bugar, anak-anak enak diajak main, diajak kemana-mana juga enak, nggak poso, naik tangga hayu, segala macam hayu. Ya, jadi ayo, kita coba mulai dengan kesehatannya optimal, program jauh lebih hemat, dapat menu terbaru dan fasilitas terbaru yang memang kita sedang persiapin sebagai salah satu bentuk strategi tips untuk teman-teman melewati lebaran, menikmati suasana dan nuansa lebaran tanpa harus takut lebaran. Gimana caranya? Jawabannya ada di kelas advance. Tunggu apa lagi teman-teman? Khusus 10 pendaftar pertama. Itu free ongkir seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan cukup bayar 1.255.000 aja. Ada potongan. Hanya untuk 10 pendaftar pertama yang memulai dengan mengambil keputusan sederhana, let's go or not. That's it. Keputusan ada di tangan teman-teman. Oke? Dan segera hubungi coach teman-teman. Kelas advance mulai 5 April. Loh, coach, 5 April sebelum lebaran ya? Benar banget. Karena kita pengen ngasih tahu tips dan strategi, teman-teman. Yang mana teman-teman punya kesempatan untuk prepare. Teman-teman punya kesempatan untuk melewati lebaran tanpa harus takut lebaran. Dan teman-teman bisa memaksimalkan program teman-teman yang selesai di kelas basic, puasa kelar, perut anti melar. Hah? Segera hubungi coach teman-teman.
Mari kita selesaikan apa yang sudah kita mulai, dan kita siap Lebaran langsing, after Lebaran juga langsing, insya Allah hanya dengan satu keputusan sederhana. So, that's it teman-teman. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas partisipasi teman-teman di Zoom malam hari ini. Let's go guys, kelas basic masih belum selesai. Kita review, kita evaluasi, mana yang perlu kita tingkatkan, mana yang perlu kita perbaiki, dan segera hubungi coach teman-teman untuk join dan lanjutkan momentum teman-teman di kelas advance. Saya rasa itu aja. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. See you di kelas advance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian semua. Mari tingkatkan amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Dan kita turunkan berat badan kita selama bulan Ramadan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.